Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat hafizakumullah. Tema kultum pada malam hari ini adalah fadail sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Kita semua paham bahwa ibadah yang paling utama bagi seorang muslim adalah mengerjakan ibadah sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar betul-betul memperhatikan sholat kita dan jangan mengabaikannya. Hafidhu ala sholawati wassalatul wusta. Dan sholat berjamaah adalah salah satu sarana penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar bagi kita terhadap sholat kita. Rasulullah adalah teladan bagi kita semuanya. Dan dalam sholatnya beliau selalu melakukannya dengan berjamaah. Maka cukup dengan mengambil beliau sebagai teladan, kita sebagai umatnya mestinya mengikuti apa yang beliau lakukan. Beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sholatnya dengan sholat berjamaah, sehingga tampak kesatuan, kekokohan, kekuatan umat Islam ketika mereka bersama-sama dalam satu shaf, bersama-sama dalam shaf di dalam sholatnya, sehingga tampak bahwa mereka adalah manusia-manusia yang mencintai kesatuan dan persatuan. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa fadilah yang tujuannya adalah dengan mengetahui fadilah ini kita termotivasi untuk melakukan sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Sholat berjamaah yang dimaksud adalah sholat berjamaah di masjid dan di awal waktu. Itu yang paling utama. Karena bisa jadi ada orang sholat berjamaah tapi tidak di masjid, sholatnya di rumah tapi jamaah. Ada juga orang yang sholat berjamaah di masjid tapi tidak di awal waktu. Maka yang paling utama adalah kita mengerjakan sholat dengan berjamaah di masjid dan di awal waktu, sehingga kita memperoleh berbagai fadilah yang Allah berikan kepada kita. Nah, berkaitan dengan tema, karena fadilahnya yang diinginkan adalah fadilah sholat berjamaah, maka ada beberapa hadis yang kita utarakan untuk mengetahui sejauh mana fadilah sholat berjamaah sehingga kita termotivasi untuk mengejar sholat tersebut. Yang pertama adalah bahwa sholat berjamaah akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Siapapun orangnya ketika dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan dengan berlipat ganda, pasti akan lebih tertarik. Dan di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah bahwa amal-amal yang dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan, minimal adalah 10 kali lipat. Kata Rasulullah, kullu amali ibni Adam yudha'afu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, dan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Maka fadilah dari sholat berjamaah adalah pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah.
Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, ya, dengan 27 derajat tingkatan. Tingkatannya, selisihnya itu 27 derajat. Jadi perhatian kita tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, yang penting gugur kewajiban, yang penting mendapatkan pahala. Tapi sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, mengejar segala bentuk kebaikan. Semakin banyak pahalanya, semakin banyak kebaikannya, maka semakin kita mengejarnya. Kemudian sholat berjamaah juga akan mengangkat derajat kita dan akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-shalah, lam yahuttu hutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan." Jika seseorang berwudu dan memperbagus wudunya, artinya menyempurnakan wudunya, rukun dan sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan sempurna, lalu ia keluar untuk mengerjakan sholat di masjid, maka tidaklah ia keluar kecuali tujuannya adalah untuk mengerjakan sholat di masjid, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langkah-langkahnya akan mengangkat derajatnya. Oleh karenanya kita menyadari bahwa orang yang tekun ibadahnya di masjid, selalu tampak mondar-mandirnya dari rumah ke masjid, maka orang ini di mata masyarakat adalah orang yang lebih tinggi levelnya, tinggi keimanannya, lebih baik akhlaknya, dan lain sebagainya. Itu di mata manusia. Apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah sangat mampu untuk membedakan antara orang-orang yang serius dalam melaksanakan ibadah salatnya, dengan berjamaah dengan yang tidak, maka tentu di mata Allah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya untuk membedakan antara seseorang itu benar imannya ataukah tidak, kuat imannya ataukah tidak, lihat di mana ia mengerjakan salatnya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kau melihat ada seorang laki-laki yang sering bolak-balik dari rumah ke masjidnya, tentu untuk mengerjakan salat berjamaah, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa standarisasi, seseorang benar imannya ataukah tidak, baik imannya ataukah tidak, dilihat bagaimana kebiasaannya ia mengerjakan ibadah salatnya. Kemudian yang ketiga adalah ghufranud dzunub. Orang yang mengerjakan salat berjamaah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu ia berjalan menuju ke masjid untuk mengerjakan salat wajib, lalu ia mengerjakan salatnya itu bersama dengan imam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bahwa salat berjamaah adalah min sunanil huda, jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan para nabi, kebiasaan yang dilakukan oleh nabi. Itulah yang disebut dengan sunanul huda, dan salat berjamaah adalah termasuk min sunanil huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, maka hendaknya ia menjaga salat-salatnya tersebut pada saat ia dikumandangkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian
sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat-salat itu adalah merupakan sunanul huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum. Kalau seandainya kalian mengerjakan salat kalian di rumah kalian masing-masing sebagaimana orang yang meninggalkan salat berjamaah, ya, ini hadzal mutakhallif, maka kalian sungguh telah meninggalkan sunnatan nabiyikum, jalannya nabi kalian, kebiasaan nabi kalian. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa orang yang menjaga sholat berjamaahnya, maka ia hidup dalam kebaikan dan mati pun juga berada dalam kondisi yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataniya al-lailata atin min Rabbi." Pada suatu malam ada utusan dari Tuhanku yang datang kepadaku. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang diperebutkan oleh para malaikat? Qultu na'am. Qultu na'am. Ya, ada sesuatu yang diperebutkan oleh para malaikat. Yang diperebutkan diantaranya adalah wa naqlil aqdam lil jama'at, yaitu langkah-langkah kaki dari orang-orang Islam untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian orang yang memiliki keterbatasan pun ketika menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan dispensasi agar bisa meninggalkan sholat berjamaah, tetap sholat tapi sholatnya di rumah. Dispensasi yang diminta bukan dispensasi untuk tidak sholat, tapi dispensasi untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal dia adalah orang yang memiliki keterbatasan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan dispensasi kepada orang buta, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah yang pandangannya tidak sempurna, tidak melihat, tetapi permintaan orang ini tidak dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar azan? Dia menjawab, saya dengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan fa'ajib, maka penuhilah panggilan tersebut. Yang terakhir, hadiril ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Orang yang melaksanakan sholatnya di masjid, maka ia mendapatkan keutamaan memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang dilabeli, ya, diberikan label sebagai orang yang beriman, orang yang layak dan pantas menyandang keimanan adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Karena Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemahaman terbaliknya adalah ketika orang tidak mau memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid agenda paling utama adalah sholat berjamaah, ya. Pemahaman terbaliknya adalah kalau ada orang yang tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka dipertanyakan keimanannya, maka diragukan keimanannya. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang diragukan keimanannya, tidak diketahui keimanannya, maka mereka sangat berat untuk melaksanakan sholat di masjid, kecuali ingin dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka dalam waktu-waktu di mana para sahabat tidak bisa melihat orang-orang munafik mengerjakan sholat, di waktu yang gelap gulita, di waktu subuh, di waktu isya, maka mereka tidak akan pergi untuk melaksanakan sholat di masjid. Orang yang pergi ke masjid lalu melaksanakan sholat di masjid itu dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai zairullah, zairullah, tamu Allah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dianggap sebagai zairullah, orang yang berkunjung kepada Allah. Fahaqqun 'alal mazuri an yukrimahu, maka wajib bagi yang dikunjungi, maksudnya adalah Allah, untuk menghormati orang yang mengunjunginya.
Jadi ketika kita berada di masjid, itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa inna lil masajidi imadan wal malaikatu julasa'uhum. Setiap masjid itu memiliki tiang-tiang, patok-patok. Yang dimaksud dengan patok adalah orang yang sering berdiri tegak mengerjakan sholat di masjid. Dan para malaikat adalah teman-teman ngobrolnya, teman-teman duduknya. Wa in ghaba, dan ketika temannya ini tidak ada, maka malaikat akan mencari di mana teman duduk saya yang biasanya berdiri tegak mengerjakan sholat di masjid ini, kok hari ini tidak ada. Tentu tidak hadirnya dia, padahal dia sering dan biasa datang ke masjid, kok hari ini tidak ada. Mungkin dia ada halangan. Maka malaikat pun kemudian mencarinya. Dan ketika orang yang ghaib tadi, orang yang tidak hadir melaksanakan sholat jamaah tadi dalam keadaan sakit, maka malaikat akan mendoakan agar ia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditemukan orang itu dalam keadaan memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, ada keperluan yang sangat penting yang sulit untuk ditinggalkan, maka malaikat akan membantu dia untuk menyelesaikan dan memudahkan urusan-urusannya. Keutamaan yang lainnya adalah, yang terakhir adalah keutamaan di masjid, adalah Rasulullah mengatakan salatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang semuanya dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. 3 orang yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dijamin hidupnya? In 'asha kufiya wa ruziqa. Kalau dia hidup, maka dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan hidupnya, dan ia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rizki. Wa in mata, dan kalau dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adkhalahul jannah. Wa in mata adkhalahul jannah. Siapa 3 orang itu? Di antara 3 orang itu adalah wa rajulun kharaja ilal masjidi li salatil jamaah, yaitu seorang laki-laki yang pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kantornya, meninggalkan warungnya, meninggalkan pasarnya, dagangannya, kesibukannya untuk mengerjakan salat. Maka jangan khawatir kita akan kekurangan, kita akan sulit hidup kita, karena Allah telah menjanjikan kepada kita dicukupi hidup kita, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya para laki-laki, untuk tidak lagi mengerjakan sholatnya di rumah, tapi hendaknya dikerjakan di masjid. Karena masjid ini kita bangun, kalau bukan kita yang memakmurkannya, siapa yang akan memakmurkannya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menguatkan langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.